Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi si Maryam. Di video kali ini, aku akan membuat puding lapis tiramisu yang rasanya mirip dengan tiramisu yang asli. Ini enak banget, buatnya juga gampang. Sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video resep terbaru lainnya dari aku. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, terlebih dahulu kita akan membuat lapisan dasarnya, yaitu puding keju. Siapkan wadah. Ambil 100 gram keju oles atau cream cheese. Tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu aduk sampai keju dan kuning telurnya tercampur rata hingga berbentuk seperti selai. Nah, ini dia konsistensi akhirnya, mirip seperti kuslet gitu. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan panci. Ambil 70 gram gula pasir. Tambahkan 5 gram bubuk agar-agar yang plain. Dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sebentar sampai bahan keringnya tercampur, biar saat dituang cairan bubuk agar-agarnya nggak bergumpal. Seperti ini sudah cukup. Lalu tambahkan 560 ml susu cair, aku pakai yang full cream biar semakin creamy. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila biar tambah wangi. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk biar bubuk agar-agarnya nggak bergumpal di dasar panci. Nah, kalau cairannya sudah mulai hangat seperti ini, matikan api kompor dan angkat. Setelah itu, tuang cairan agar-agar ke dalam adonan keju dan telur tadi. Tuang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk biar telurnya nggak langsung matang. Ini namanya ditemper ya teman-teman. Tuang sebanyak 1/3 dari cairan. Nah, ini sudah siap. Tuang kembali adonan keju ke dalam panci. Dan lanjut masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Jangan berhenti diaduk, nanti telurnya bisa bergumpal-gumpal. Dan ini sudah mendidih, matikan api, angkat. Sebelumnya ini aku saring terlebih dahulu biar nggak ada yang bergumpal-gumpal. Kalau sudah, ini kita diamkan selama 10 menit atau sampai hangat-hangat kuku. Baru setelah 10 menit, ini udah hangat, baru kita tuang ke dalam cetakan. Di sini aku pakai cetakan yang ukuran 20 cm. Tuang sampai 1/3 dari cetakan. Kalau ada sisanya, kita tuang di cetakan kecil-kecil lainnya seperti ini. Ini sudah siap, kita biarkan set di suhu ruang. Langkah berikutnya kita akan membuat puding kopi. Siapkan panci. Ambil 100 gram gula pasir. Tambahkan 2 saset kopi instan tanpa ampas, aku pakai Nescafe. Tambahkan juga 5 gram bubuk agar-agar yang plain dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita aduk juga sampai tercampur. Lalu tambahkan 645 gram susu cair. Aku juga pakai yang full cream ya. Dan terakhir tambahkan 1/4 sendok teh pasta vanila biar makin wangi. Lalu masak sambil diaduk-aduk biar agar-agarnya nggak bergumpal di dasar panci. Masak sampai mendidih. Nah, ini dia sudah mendidih, matikan api kompor dan angkat. Ini juga kita saring ya, biar nggak ada yang bergumpal-gumpal. Dan diamkan sampai suhu hangat-hangat kuku. Setelah 10 menit, ini suhunya udah turun, sudah bisa dituang ke dalam cetakan. Ambil puding keju tadi yang sudah dingin dan lapisannya sudah kokoh. Tusuk-tusuk permukaan puding dengan garpu biar antara puding kopi dan puding kejunya itu saling menempel dengan erat. Baru setelah itu kita tuang puding kopinya sedikit demi sedikit menggunakan sendok sayur agar lapisan puding kejunya nggak amblas. Ini sudah siap, sisihkan dan diamkan di suhu ruang. Langkah berikutnya kita akan membuat lapisan terakhir, yaitu puding coklat. Siapkan panci. Ambil 55 gram gula pasir. Tambahkan 5 gram bubuk agar-agar yang plain. 1 sendok makan coklat bubuk.
Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Ini kita aduk juga sampai bahan keringnya tercampur rata. Seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan 550 gram susu cair, aku pakai yang full cream juga. Dan 1/4 sendok teh pasta vanila biar tambah wangi. Setelah itu masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk biar bubuk agar-agarnya nggak bergumpal di dasar panci. Nah, kalau sudah hangat seperti ini, tambahkan 50 gram coklat batang yang udah diiris biar rasanya semakin coklat. Lanjut masak sambil diaduk kembali biar coklatnya itu nggak gampang gosong. Masak sampai coklatnya meleleh dan mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih, ini kita matikan api kompornya dan angkat. Lalu ini disaring juga ya biar lebih mulus. Kalau sudah, diamkan sampai suhunya hangat-hangat kukuh. Setelah 10 menit, ini suhunya sudah turun, sudah bisa dituang ke dalam cetakan. Ambil puding kopi tadi yang sudah dingin dan lapisannya sudah kokoh. Tusuk-tusuk permukaan puding dengan garpu biar pudingnya saling menempel. Baru tuang puding coklatnya sedikit demi sedikit menggunakan sendok sayur agar lapisan kopinya nggak amblas. Ini sudah siap, tunggu benar-benar dingin, baru simpan di chiller sampai benar-benar ngeset dengan sempurna. Dan setelah beberapa jam, ini benar-benar udah ngeset sempurna dan kokoh, ini sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Keluarkan dengan hati-hati, perlahan aja biar pudingnya nggak hancur. Seperti ini. Dan akhirnya ini dia puding lapis tiramisu sudah selesai dan siap untuk disajikan. Wah, ini sih puding lapis tiramisunya menarik banget ya. Gradasi warnanya cantik dan menggoda buat dicicipi. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri ya, antara puding yang satu dengan yang lain itu saling menempel dengan sempurna. Pokoknya lakukan sesuai dengan instruksi, pasti berhasil. Teksturnya cakep ya, agak sedikit zigri-zigri gitu, nggak keras sama sekali. Dan ini mau langsung aku cobain. Beneran aja, ini rasanya enak banget, lumer di lidah. Dan rasa puding yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi, mirip seperti dessert tiramisu. Wah, ini sih beneran recommended banget ya buat di-recook dan disajikan di berbagai acara ataupun dijadikan ide jualan. Dan sekian dulu video resep kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.